Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Baik, saya Yunita Eka Pratiwi dari kelas 318E, Research Methodology, Universitas Negeri Medan, akan menjelaskan bagaimana cara menghitung korelasi atau hubungan dari beberapa sampel dan kemudian menguji hipotesisnya. Di sini kita sudah memiliki datanya. Saya memiliki data the correlation between student speaking ability and learning achievement, data hasil nilai keterampilan berbicara siswa, dan di sini kita sudah dapat X dan Y-nya. Jadi sudah ada datanya yaitu dari nilai aspek kebahasaan, kemudian nilai aspek non-kebahasaan, dan total dari keseluruhan nilai, ini kita menjadikannya sebagai variabel X, dan dari hasil belajar kita jadikan sebagai variabel Y. Kemudian, untuk mencari korelasi, pertama-tama kita akan mencarinya dengan rumus N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Perlu diketahui bahwa dalam menguji hipotesis, di sini kita menggunakan t-test yang berkaitan dengan korelasi. Baik, pertama-tama kita akan mencari korelasinya terlebih dahulu. Di sini, setelah kita memiliki datanya, yaitu dari nilai aspek kebahasaan, non-aspek kebahasaan, dan X dan Y-nya, maka kita harus mencari nilai X dikali Y. Nah, di sini saya menggunakan rumus seperti biasa, yaitu sama dengan, kemudian X, yaitu D4, sini ya, 60 dikalikan dengan Y, atau E4, 69. Hasilnya 4140, kemudian nanti setelah ini kita, ya seperti ini, kita tarik ke bawah, dan nanti hasilnya akan otomatis keluar untuk seluruh hasil X kali Y. Kemudian untuk Y kuadrat, kita sama rumusnya, yaitu sama dengan buka kurung Y kuadrat, yaitu Y 69 dikali dengan Y 69 juga, atau E4 dikali E4. Kemudian kita tarik ke bawah, seperti X dikali Y tadi, dan kita akan mendapatkan hasilnya. Kemudian untuk X kuadrat, sama dengan Y kuadrat, sama dengan buka kurung D4. Kenapa D4? Karena di sini X ini berada di D4. Dikali D4 juga, karena kita mencari X kuadrat, dan kemudian ditarik ke bawah. Maka kita mendapatkan hasilnya. Kemudian di sini perlu kita buatkan di sini untuk sigmanya atau jumlahnya. Nah, jumlah dari X kuadrat, Y kuadrat. Di sini kita buat yang pertama di jumlah X. Rumusnya adalah sama dengan sum, ketik saja sum, kemudian buka kurung, ditarik dari D4 ke D33, atau di bagian X-nya. Kemudian untuk Y sama, yaitu sum, buka kurung, E4, sampai dengan E33. Tutup kurung, enter. Kemudian kita cari dan seterusnya, seperti itu, rumusnya sama, menggunakan sum, dan kita cari sigma dari XY, Y kuadrat, dan X kuadrat. Di sini juga saya tuliskan sigma X kuadrat, supaya lebih mudah untuk melihat datanya. 117.015, kemudian sigma X yang dikuadratkan, 3.485.689, dan seterusnya kita dapat. Kemudian di sini kita harus mencari sigma Y dikali dengan sigma X. Berarti kita carinya dengan rumus tadi, kita ambil sigma Y-nya berapa di bawah tadi, kemudian dikalikan dengan sigma X, dan kita akan mendapatkan hasil ini. Kemudian sigma X dikali Y, berarti sigma X dikali Y, sigma dari tabel bagian ini, X dikali Y, dan dapat hasilnya. Kemudian langsung kita masuk ke rumus korelasinya, atau R. Karena device saya tidak mendukung untuk menuliskan rumusnya secara keseluruhan, yaitu langsung memasukkan rumusnya N sigma X ya dikurang sigma X dikali sigma Y dan seterusnya, maka saya menghitungnya satu per satu. Mungkin untuk teman-teman yang device-nya mendukung untuk menghitung langsung korelasinya sesuai dengan rumus ini, bisa langsung digunakan ya. Karena device saya tidak mendukung, jadi saya menghitungnya satu per satu. Pertama saya hitung di bagian atas dulu, yaitu N dikali sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y, atau saya buat di sini part 1, kemudian nanti ada part 2, yaitu di bagian sini, N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan dikali ini di bagian part 3, yaitu N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Kemudian part 4 itu ialah akar dari kedua ini, atau part 2 dikalikan dengan part 3. Dan barulah kita masukkan ke R korelasi, bagian part 1 dibagi dengan part 4. Part 1, kita masukkan rumusnya, sama dengan buka kurung lagi 2 kali, 30, yaitu jumlah
dari data kita. N adalah jumlah dari data. 30 dikalikan dengan sigma XY. Di sini kita sudah dapat sigma XY, yaitu O6. Jadi kita klik saja, tutup kurung, kemudian dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y, atau di bagian O5. Tutup kurung, enter. Kita dapatkan di sini, minus 11.611, part 2, N, jumlah dari data, dikalikan dengan sigma X kuadrat, yang di bagian sini, yaitu L5, kemudian dikurang dengan L6, atau sigma X yang dikuadratkan. Di bagian sini. 3.485.689. Kemudian dapatlah kita hasilnya, kita enterkan di sini di part 2. Kemudian di part 3, kita cari N, jumlah data, yaitu 30, ketikkan saja 30, dikalikan dengan sigma X kuadrat, dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Lalu tutup kurung dan enter. Sama halnya dengan part 4, part 3 maksudnya. Kemudian part 4, yaitu akar. Nah, untuk mencari akar, kita menggunakan rumus sama dengan SQRT. Nanti ketikkan saja, maka akan muncul rumusnya dan masukkan mana yang akan kita masukkan ke dalam akar. Di sini SQRT R6 itu adalah ini part 2 dikalikan dengan part 3 atau di sini T5. Oleh karena itu jadinya SQRT R6 dikali T5. Maka kita dapat hasilnya akarnya yaitu 33.105,08. Kemudian kita langsung masuk ke korelasinya. Masukkanlah rumusnya, yaitu part 1 dibagi dengan part 4. Sama dengan part 1 di R5, dan part 4-nya di T6. Dapatlah hasilnya minus 0,35 sekian. Kemudian kita bandingkan dengan R-tabel. Bagaimana mengetahui R-tabel? R-tabel ini banyak beredar di Google, di internet, dan kita bisa lihat di sini saya sertakan gambarnya. Kita lihat, karena kita berada di taraf signifikan yang 5%, maka kita menggunakan yang bagian 5% ini. Dan kita lihat jumlah data kita, di sini saya menggunakan jumlah data yang ada di 30, maka saya menggunakan 0,361. Kemudian kita bandingkan, dan jika R hitung lebih dari R tabel, maka terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Namun, jika R hitung kurang dari R tabel, maka tidak terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Karena di sini kita lihat R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka kita ambil kesimpulan tidak terdapat korelasi antara variabel X dan variabel Y. Sekian untuk korelasi. Kemudian kita masuk ke mencari T hitung. Di sini kita untuk menguji hipotesis kita menggunakan T hitung. Dan di sini kita sudah memiliki rumusnya. Rumusnya ialah T hitung X bar 1 dikurang X bar 2 atau rata-rata sampel 1 dikurang rata-rata sampel 2 dibagi akar, varians, dibagi jumlah data, ditambah varians 2 dibagi jumlah data, dikurang 2 dikali korelasi, kemudian simpangan baku atau standar deviasi dibagi jumlah data, dikali simpangan baku atau standar deviasi 2 dibagi jumlah data. Kita sudah dapatkan di sini, saya buat tabelnya, rata-rata 1, rata-rata 2, rata-rata 1 ini berarti rata-rata X, rata-rata 2 berarti rata-rata Y. Varians 1, varian 2 sama, varians 1 itu varians X, varians 2 adalah varians Y. SD1, SD2, SDX, dan SDY. Lalu untuk rumusnya, rata-rata ketikkan saja sama dengan average. Average dari X, berarti di kolom X tadi, kita blok sampai ke bawah, dan enter. Dapatlah di sini 62,233 sekian. Kemudian rata-rata 2 atau rata-rata Y, kita buat sama dengan average. Kemudian kita blok dari kolom Y, variabel Y, dan dapatlah hasilnya. Kemudian untuk varians, rumusnya adalah sama dengan var titik P, kita pilih varian titik P. Lalu blok di bagian variabel X, enter. Begitupun dengan varians 2 atau varians Y. Kemudian untuk rumus standar deviasi, kita gunakan stdv titik P, maaf. Kemudian kita blok di bagian kolom X. Begitupun dengan yang kolom Y, dan enter kita dapatkan. Dan untuk T hitung, kita masukkan rumusnya. Di sini T hitungnya, kebetulan di depan saya mendukung, dan dia langsung memberikan hasil dari yang sudah saya ketik, yaitu T hitungnya, kita masukkan rumusnya, buka kurung 2 kali, L29, L29 ini tadi average, kita masukkan ya, L29 average dikurang L30, average yang kedua, atau rata-rata yang kedua, kemudian dibagi akar, jangan lupa masukkan rumusnya SQRT, buka kurung 2 kali, kemudian varians 1 dibagi jumlah data, yaitu 30, ditambah varians 2 dibagi jumlah data, yaitu 30, tutup kurung, dikurang 2 dikali korelasi yang tadi kita dapat di atas,
kita klikkan saja, kemudian dikalikan dengan SD atau simpanan baku dibagi 30 dikali simpanan baku yang kedua dibagi 30. Kemudian tutup kurung 3 kali. Seperti ini. Dan enter, kita dapat hasilnya ialah minus 12,5637. Dan untuk T-table, sama halnya seperti R-table tadi, T-table banyak beredar di Google, di internet, dan bisa dicari. Ini dia. Dan kita menggunakan probability di 0,05. Dan kita lihat, jumlah data kita ada di 30, berarti kita lihat di sini, yaitu 2,042. Kita masukkan di sini 2,042, dan untuk kesimpulannya, jika T hitung lebih dari T-table, maka H0 ditolak dan HA diterima. Tetapi jika T hitung kurang dari T-table, maka H0 diterima dan HA ditolak. Kita memiliki hipotesis 0 atau H0, yaitu there is no correlation between student speaking ability and learning achievement. Dan HA atau H1, yaitu there is correlation between student speaking ability and learning achievement. Artinya, untuk H0 tidak ada korelasi, dan untuk HA terdapat korelasi. Jika kita lihat, T hitung di sini lebih kecil daripada T-table, maka kita menggunakan H0 diterima dan HA ditolak. Karena T hitungnya lebih kecil daripada T-table. Maka kesimpulannya, there is no correlation between student speaking ability and learning achievement. Baik, saya rasa cukup untuk korelasi dan uji hipotesis. Semoga membantu untuk teman-teman. Atas perhatiannya dan terima kasih juga atas kliknya telah menonton video ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.